You shut up. Halo Sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang di channel NIC Alur Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film fiksi ilmiah berjudul Hansel and Gretel with Hunter, yang sebagian besar dari kalian mungkin pernah menonton film ini di televisi, tapi tidak terlalu mengetahui alur cerita karena terpotong beberapa iklan yang jujur bagi saya pribadi cukup mengganggu. Maka langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Bersetting di tengah hutan terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri dengan dua orang anak bersama mereka. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, kedua anak itu pun hanya bisa menurut ketika dibawa si ayah ke tengah hutan belantara. Dan sesampainya di sana, beliau pun berpesan kepada kedua anak tersebut untuk tetap diam sampai beliau kembali menemui mereka. I'll be back soon. Stay here. Menyadari si ayah yang tidak akan kembali, kedua anak itu pun meminta pertolongan ke sebuah rumah yang cukup aneh dengan seluruh dinding berlapis permen, di mana hal tersebut sengaja dibuat si pemilik dengan tujuan menarik perhatian dari anak-anak untuk masuk ke dalamnya. Dan ternyata pemilik dari rumah tersebut merupakan seorang penyihir yang sedang kekurangan bahan dalam melanjutkan ritual keabadian, yakni anak-anak, di mana kehadiran kedua anak tersebut sangat menguntungkan si penyihir karena tidak perlu repot-repot masuk ke pemukiman untuk melakukan penculikan. Betapa terkejutnya si penyihir begitu mengetahui bahwa kedua anak tersebut bukan anak ecek-ecek, melainkan anak tersebut memiliki keistimewaan yang membuatnya kebal terhadap mantra si penyihir, sehingga dengan mudahnya si anak melakukan perlawanan dan menusuk si penyihir dengan tongkat sihir di tangannya. Menyadari penyihir tersebut tidak akan mati oleh luka tusukan, kedua anak itu pun bekerja sama dalam membunuh si penyihir, sampai pada akhirnya mereka menyadari bahwa cara paling ampuh melenyapkan penyihir yaitu dengan cara membakarnya. Dan merekalah Hansel and Gretel kecil. Set her ass on fire. Beberapa tahun kemudian kita akan dipindahkan ke sebuah desa kecil yang sedang digemparkan dengan banyaknya kasus penculikan anak yang dilakukan penyihir, sehingga seorang sheriff dari desa tersebut pun mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman, bahkan tidak segan-segan membunuh orang yang dicurigainya sebagai penyihir. Dan mari saya perkenalkan seorang wali kota bernama Samsul. Berbeda dengan si sheriff yang cukup arogan, Samsul justru terlihat lebih kalem dan berwibawa, di mana dengan bijaknya beliau berpesan kepada semua warga untuk menemukan bukti akurat sebelum memvonis orang sebagai tersangka. Sebagai seorang wali kota yang bertanggung jawab atas nyawa setiap warganya, beliau pun menyerahkan kasus tersebut ke dua orang bersaudara yang sangat terkenal sebagai pembunuh penyihir profesional. My name is Gretel. It's my brother Hansel. Bertahun-tahun bergelut di bidang tersebut, mereka berdua pun dapat membedakan penyihir yang berbentuk manusia sekalipun, yaitu dengan ciri-ciri kulit wajah yang mengeras, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, panas dalam, ialah segar solusinya. Dimana karena tidak terdapat sedikit pun ciri-ciri yang mencurigakan dari tersangka, sehingga Hansel pun menegaskan bahwa orang tersebut adalah warga biasa yang sama seperti mereka. Now go home. Bukan hanya terkenal di kalangan manusia dunia, bahkan penyihir yang melihatnya pun lebih memilih pergi daripada harus berurusan dengan mereka. Di mana ketangguhan, kekuatan, insting yang dimiliki keduanya bukan sekedar rumor dan teknik marketing biasa, melainkan mereka memang pantas dijuluki witch hunter yang sesungguhnya. Setelah berhasil membunuh si penyihir, mereka berdua pun menemui wali kota untuk menunjukkan bahwa beberapa hari dari sekarang akan terjadi sebuah fenomena besar yang ditunggu-tunggu oleh semua penyihir, yakni Blood Moon atau bulan merah, di mana hari tersebut merupakan hari suci untuk melakukan ritual dengan menumbalkan anak-anak yang diculik sebelumnya. According to this, 3 nights from now. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Wali Kota itu pun memberikan mereka seorang partner untuk membantu pekerjaan mereka bernama Jackson. Dan dengan alasan keamanan, mereka berdua akan memulai tugasnya besok pagi karena sangat berbahaya jika harus bertarung dengan si penyihir di malam hari. Yeah, she's right. It's much too dangerous.
Berpindah ke Sheriff yang tidak mau kalah dengan wali kota, beliau pun menyewa para pencari jejak untuk menemukan anak yang diculik sebelumnya. Menggunakan tarif menggiurkan, pencari jejak itu pun berangkat dengan 4 orang dan 1 anjing pelacak sebagai petunjuk arah bagi mereka. Pada saat beristirahat, mereka pun dikejutkan dengan anjing pelacak tiba-tiba saja berada di samping seorang wanita yang cukup cantik, di mana karena kecantikannya, ke-4 orang pencari jejak tersebut hanya terdiam ketika melihatnya. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang ratu dari para penyihir yang sangat sakti. Dengan menggunakan sihirnya, dia pun dengan mudahnya membunuh 3 orang tersebut dan menyisakan 1 dari mereka sebagai alat untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada masyarakat. Kembali ke Gretel yang saat ini berada di restoran, tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang fans berat mereka bernama Benjamin. Benjamin sendiri memiliki cita-cita menjadi witch hunter seperti mereka, sehingga dia pun menyimpan beberapa artikel yang dibukukan mengenai perjalanan dari Hansel dan Gretel dalam memusnahkan para penyihir. Tak berselang lama datanglah salah seorang pencari jejak yang sengaja dibiarkan hidup oleh Ratu Penyihir, di mana setelah menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, orang tersebut pun menciptakan limbah yang cukup menjijikan. Berpindah ke sarang penyihir, terdapat 2 penyihir yang merupakan bawahan dari si Ratu, sebut saja si Kibo dan si Pirang. Ini pemuaknya. Saat ini kedua bawahan tersebut telah mempersiapkan sebuah ritual percobaan dengan menubalkan salah satu anak yang diculiknya, di mana sebelum melakukan ritual, anak tersebut dipaksa menelan beberapa serangga kecil, dan kemudian setelah meminum darah dari anak yang ditumbalkan, si penyihir itu pun kebal terhadap api dalam waktu yang singkat. Karena untuk bisa membuatnya sempurna, diperlukan jantung dari penyihir putih yang keberadaannya masih dirahasiakan. Keesokan paginya saat melakukan transaksi di pasar, Hansel pun dihampiri oleh salah satu gadis yang pernah diselamatkannya dari tuduhan si Sheriff, sebut saja si Mina. Ini orangnya. Karena pada saat itu belum sempat mengucapkan terima kasih, Mina pun memberikan sebuah labu sebagai ucapan terima kasih atas sikap baik Hansel sebelum. Berlanjut ke tengah hutan, Kibo yang saat ini tengah mencari bahan penelitian berupa beberapa jenis serangga, tiba-tiba saja mendengar suara dari anak-anak yang tersesat, di mana suara tersebut merupakan sebuah jebakan yang sering digunakan Hansel dalam menjebak targetnya. Meskipun berhasil kabur beberapa langkah dari mereka, Hansel pun memiliki 1000 cara dalam mengatasinya, seperti mengaitkan tali ke tongkat si Kibo yang sekaligus membuatnya tidak punya pilihan lain selain melakukan pertarungan. Setelah melumpuhkan si Kibo, mereka pun membawanya ke kantor wali kota dalam menggali informasi tentang tempat disembunyikannya anak-anak yang diculik. Sementara di sisi lain, Sheriff pun marah besar atas aksi yang dilakukan mereka karena membawa penyihir hidup-hidup sama saja dengan mengundang penyihir lain untuk datang ke sana. Dan benar saja, tak berselang lama muncullah Ratu bersama si Pirang yang dengan barbarnya melakukan teror kepada masyarakat, di mana untuk menghentikannya Hansel pun bergegas ke tempat si Pirang, sementara Gretel harus dihadapkan dengan Ratu Penyihir. Meskipun diuntungkan dengan jumlah, nyatanya Gretel sangat mustahil mengimbangi ilmu sihir yang dimiliki si Ratu, di mana pertempuran itu menewaskan Jackson, sementara Gretel sendiri sengaja tidak dibunuh karena alasan Gretel ini memiliki suatu hal yang sangat berharga bagi si Ratu. Karena kekacauan yang terjadi, para warga pun mengadakan demo kepada wali kota atas tindakan yang diambilnya, di mana si Sheriff yang masih haus rasa kekuasaan pun memanfaatkan hal tersebut dengan membunuh Pak Wali Kota, sehingga membuatnya menjadi pemimpin baru di sana. Di hutan, Hansel yang masih dalam posisi tersangkut akibat pertarungan semalam dibangunkan oleh Mina yang tidak sengaja lewat, di mana banyaknya luka yang diterima Hansel membuat Mina merasa kasihan, sehingga dia pun mengajak Hansel ini ke sebuah sungai suci, yaitu sungai yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain, Gretel yang baru tersadar mendapat informasi dari Benjamin bahwa saudaranya masih berada di tengah hutan akibat pertarungannya semalam. Dan tanpa didampingi siapapun, dia pun bergegas mencari saudaranya, dan sesampainya di sana, tiba-tiba
Muncullah si Sheriff dengan beberapa anak buah yang langsung menyerang si Gretel karena si Sheriff menganggap bahwa kekacauan yang terjadi semalam merupakan ulah dari Gretel dan saudaranya. Tapi secara tidak langsung, aksi mereka pun dilihat oleh makhluk misterius yang berada di semak-semak. Bukan hanya kekerasan, si Sheriff ini pun berniat melakukan pencabulan tanpa memikirkan resiko yang akan diterimanya, yang mana aksi mereka kemudian dihentikan dengan teriakan dari makhluk misterius yang dengan brutalnya menewaskan mereka semua. Diketahui makhluk ini bernama Edward dan merupakan peliharaan si penyihir, yang mana beliau memiliki tugas untuk melindungi para penyihir dari mara bahaya. Dan tanpa memberikan keterangan lebih lanjut, beliau pun pergi setelah selesai mengobatinya. Berpindah ke Hansel yang saat ini sedang mencari si Gretel, tiba-tiba saja melihat sebuah rumah yang tidak terlalu asing baginya, di mana pada saat akan mengeceknya, tiba-tiba ternyata rumah tersebut merupakan rumah yang dulu pernah mereka tinggali, yang mana bisa mereka kenali dengan beberapa kenangan seperti gambar, buku-buku, dan sebuah ruangan bawah tanah. Berada di rumah tersebut membuat Gretel mengingat masa-masa kecilnya dan terlintas suatu pertanyaan yang saat ini belum terjawab, yaitu kenapa mereka berdua kebal terhadap mantra si penyihir, di mana pertanyaan tersebut pun langsung terjawab dengan kemunculan si Ratu Penyihir. Beberapa tahun saat akan memulai eksperimen, secara tidak sengaja si Ratu menemukan sebuah resep ramuan yang bisa membuatnya kebal terhadap api. Tapi untuk bisa menyempurnakan ramuan tersebut dibutuhkan jantung dari penyihir putih yang sangat kuat, sampai-sampai si Ratu saja tidak mampu mengimbangi kekuatannya. Menyadari akan hal itu, si Ratu pun menyebarkan isu palsu ke masyarakat sehingga para masyarakat pun berbondong-bondong dengan ramainya melakukan penggeledahan dan memusnahkan si penyihir putih. Tapi sebelum itu si ayah pun menyadari akan adanya bahaya sehingga beliau pun membawa kedua anaknya ke tengah hutan untuk menghindari keganasan warga. Di mana cerita tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari Gretel tentang mantra penyihir yang tidak mempan kepada mereka, yaitu karena memang keturunan dari penyihir hitam tidak ditakdirkan menang melawan penyihir putih. Dan ini juga alasan si Edward yang menyelamatkannya, karena memang Edward ini diciptakan untuk selalu menjaga si penyihir putih dan garis keturunannya. Dan jika kalian ingat pada waktu penyerangan kota, si Ratu Penyihir sebenarnya bisa saja membunuh si Gretel, tapi berhubung Gretel ini adalah keturunan dari penyihir putih yang jantungnya sangat berharga, dia pun lebih memilih mundur dan menunggu waktu yang tepat. Clear kan? Hansel pun cukup emosi ketika mengetahui fakta yang sebenarnya, di mana perbedaan kekuatan membuatnya harus kalah dengan luka tusuk di bagian perutnya. Keesokan paginya Hansel pun disadarkan Mina yang telah menyembuhkan luka di perutnya, di mana sebenarnya Mina ini merupakan keturunan dari penyihir putih yang sama sepertinya, sehingga dia pun dapat merasakan keberadaan dari penyihir putih lainnya. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang rencana si penyihir, Mina pun berniat membantu mereka dengan meracik sebuah ramuan dari buku rahasia, di mana ramuan ini mampu menaikkan damage dari senjata apa saja jika dioleskan di setiap bagian seperti pistol, cambuk, anak panah, sniper, bazooka, rudal Rusia. Mungkin ini bisa jadi solusi buat pemerintah kita untuk melibatkan dukun jika terjadi peperangan. Setelah memasang jebakan, mereka pun menuju ke base camp para penyihir yang di sana terdapat semua penyihir dari penjuru negeri yang dengan siapnya menumbalkan Gretel pada saat Bloodmoon tiba. Tapi belum sempat memulai ritual, Hansel pun dengan sopannya memperkenalkan diri sebelum melepaskan satu tembakan dari senjata yang telah di-upgrade-nya. Dilanjutkan dengan Mina yang menembaki mereka semua menggunakan sebuah senjata, entah apa namanya. Tapi yang jelas, aksinya tersebut berhasil mengurangi jumlah dari mereka dan menyisakan sebagian karena kesalahan teknis yang tidak bisa diprediksi. Pertarungan itu pun berlangsung lama dan beradrenalin dengan beberapa aksi luar biasa yang ditampilkan, sampai si Ratu pun harus mundur karena semua penyihir hitam lemah terhadap matahari. Dan inilah tujuan si Hansel memasang jebakan dan meninggalkan Benjamin sendiri di hutan, yaitu untuk menghabisi sisa dari para penyihir yang melarikan diri. Berbeda dari kebanyakan penyihir lainnya, si Ratu pun masih bisa selamat walaupun terkena senjata yang telah di-upgrade sekalipun. Mereka masih belum mampu mengimbangi betapa kuatnya sihir milik si Ratu.
Pertarungan pun kembali dilanjutkan di dalam rumah dengan kondisi seadanya, di mana berkat usaha kerjasama yang baik antar keduanya pun menuai hasil maksimal dan berhasil menewaskan Ratu dengan memutus urat malu yang terbentang di lehernya. Semenjak hari itu, anggota dari mereka pun bertambah menjadi 4 orang dengan masuknya Edward dan Benjamin yang merupakan fans fanatik mereka. Dan dengan tim baru yang mereka bentuk, mereka pun menyusuri setiap sudut dunia dalam melenyapkan orang-orang yang mendalami sihir hitam. Tamat. Film yang cukup menarik bagi saya pribadi karena alur dari filmnya yang mudah untuk ditebak, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk akal jika dicermati dengan akal sehat, seperti beberapa alat yang terlalu canggih, contohnya pistol yang harus digunakan dalam filmnya, mungkin akan lebih masuk akal jika menggunakan tongkat sihir seperti di film Harry Potter, tapi kembali lagi tujuan dari sutradara membuat film ini semata-mata untuk menghibur para warga dunia, jadi sah-sah aja sih, duit juga duit dia. Dan pelajaran dari film ini adalah jadilah penyihir putih. Itu. Saya Jajang mewakili redaksi NIC yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya. Ngopi dulu Untuk para pendengar channel ini mohon maaf sebelumnya kalau suara saya agak beda karena memang saya masih sakit. Jadi mohon dimaafkan ya. Atau kalau punya obat yang manjur, silahkan di komen ya guys, biar cepat sembuh.